Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Baihaqi dari kelas 1C Prodi PAI. Akan menjelaskan tentang pengertian Syiah. Adapun pembahasannya ialah A. Pengertian dan sejarah kemunculan Syiah. Secara etimologi, kata Syiah dalam bahasa Arab berarti mengikut atau pendukung. Secara terminologi, Syiah mengklaim sebagai para pendukung Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka berpendapat bahwa imamah merupakan hak Ali bin Abi Thalib yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran maupun wasiat Nabi, baik secara eksplisit maupun implisit. Mereka meyakini bahwa imamah tidak akan jatuh ke tangan orang lain selain keturunan Ali bin Abi Thalib, dan jika jatuh ke tangan orang lain maka hal itu disebabkan karena kedoliman orang tersebut. Mereka juga berpendapat permasalahan imamah bukanlah merupakan masalah kemaslahatan umat yang diperoleh dengan cara pemilihan umum, tetapi merupakan permasalahan pokok dalam agama Islam atau rukun ad-din yang tidak mungkin disembunyikan dan disepelekan oleh Rasul-Rasul Allah ataupun diserahkan pada umat. B. Asal-usul kelompok Syiah. Muhammad Abu Zahra berkata, Syiah adalah kelompok terlama yang lahir dalam politik Islam. Ibu Hisham menjelaskan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, sesungguhnya bangsa Arab terbagi menjadi kelompok Sunni dan Syiah pada hari Syakifah atau peristiwa pengangkatan Abu Bakar di Bani Saqif. Pada saat itu, sebagian sahabat berkata, aku ini menyangka kepemimpinan akan hilang dari keluarga Bani Hashim dan juga Abu Hasan atau Ali bin Abi Thalib. Teori-teori mengenai usul-usul kelompok Syiah banyak sekali. Di antaranya 1. Kelompok Syiah berasal dari Persia atau Iran sekarang. Kelompok ini menjadikan konsep tasyayyu sebagai dasar dalam akidah kerajaan mereka. Di antara ajaran mereka adalah cahaya dalam nur Tuhan akan berpindah ke dalam tubuh keluarga. Pilihan dan syah adalah lembaga dari perpindahan ruh Tuhan dari seorang bapa ke anaknya. Dari sinilah dalam masalah pengangkatan seorang imam, mereka tidak mau melakukan pemilihan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab pasca wafatnya Nabi. Selain itu, mereka juga memenuhkan Ahlul Bait atau keluarga Nabi dan mempercayai bahwa seorang imam adalah maksum. 2. Lahirnya kelompok Syiah karena pengaruh agama Nasrani. Pendapat tersebut didasarkan oleh perkataan kelompok Syiah Syabaiyah. Ali bin Abi Thalib tidak mati terbunuh, akan tetapi Allah menyerupakan seorang dengan rupanya, dan Ali diangkat oleh Allah seperti diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, dan Ali turun untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan perdamaian. 3. Kelompok Syiah muncul sebagai pengaruh dari agama Yahudi. Sebagian orang bahkan mengatakan bahwa kelompok Syiah adalah Yahudinya kaum muslimin. Hal ini disebabkan karena mereka sangat membenci Islam. Sebagaimana orang Yahudi membenci orang-orang Nasrani, mereka masuk Islam bukan karena ingin mencari ridha Allah, melainkan karena ingin menyebarkan kerusakan, fitnah dan perpecahan di tubuh kaum muslimin, serta menanamkan keraguan atas keimanan di hati kaum muslimin. Mereka berkata seperti perkataan orang Yahudi, tidak ada kekuasaan kecuali pada keluarga Nabi. Sebagaimana kaum Yahudi berkata, tidak ada kekuasaan kecuali pada keluarga Daud. Syiah sebagai salah satu sekte pada dasarnya lahir dari kekacauan yang terjadi dibunuh umat Islam periode awal yang direkayasa oleh Yahudi. C. Akidah dan ajaran Syiah.
Beberapa poin berikut menjelaskan tentang akidah dan ajaran Syiah, yaitu satu, keyakinan Syiah tentang imam mereka. Mereka sepakat bahwa para nabi dan imam Syiah adalah maksum atau terhindar dari perbuatan dosa, baik dari dosa maupun dosa besar. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa tawalli atau menolong para imam dan tabari atau meninggalkan musuh-musuhnya adalah wajib hukumnya, baik dilakukan dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Dalam hal ini, sebagian pengikut kelompok Syiah Zaidiyah tidak sependapat dengan mereka. 2. Kitab-kitab suci Syiah. Dalam catatan sejarah Syiah, Nabi memiliki sebuah sahifah lembar-lembar kertas yang selalu digantungkannya di bahu pedang beliau, atau sahifah Zuabah Asy-Syaif. Kemudian Rasulullah mendiktekan hadis-hadisnya pada Imam Ali untuk disalin ke dalam sahifahnya. Tatkala Rasulullah meninggal dunia, Imam Ali memeliharanya dengan baik. Sahifah Rasulullah itu kemudian dikenal dengan nama Suhufat Ali. Selain Al-Jami'ah dan Sahifah Zuaibah Asy-Syaif, kalangan Syiah mempercayai adanya. 1. Sahifah An-Namus yang berisi nama para pengikut sekaligus para musuh mereka hingga hari kiamat. 2. Sahifah Al-Abidah yang berisi 60 kabilah Arab yang halal darahnya. 3. Al-Jafir Al-Abaidah yang menurut Abu Abdillah berisi Zabur, Daud, Taurat, Musa, Injil Isa, Suhuf Ibrahim, halal dan haram, serta Al-Jafar Al-Ahmar yang berisi senjata yang hanya terbuka karena darah untuk berperang. 4. Mushaf Fatimah yang menurut mereka tidak ada di dalamnya satu ayat pun dan kitabullah. 3. Kitab hadis Syiah. Keempat, kitab hadis yang merupakan rujukan utama Syiah setelah Al-Quran itu adalah sebagai berikut. 1. Al-Kafi. 2. Man la yaduruhu. 3 dan 4. Tahzib, Al-Ahkam, dan Al-Istibsyar. 4. Kelompok-kelompok Syiah. Menurut Syahrastani, kelompok Syiah dibagi menjadi 5 bagian. 1. Qaisaniyah. 2. Zaidiyah. 3. Imamiyah. 4. Ghalat. 5. Ismailiyah. Sedangkan Asy'ariyah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Syiah Ghaliyah yang terbagi 15 kelompok. 2. Syiah Imamiyah atau Rafidah juga menjadi 14 kelompok. 3. Syiah Zaidiyah juga terbagi menjadi 6 kelompok. Ada beberapa hal yang disepakati oleh kelompok Syiah, di antaranya masalah pengangkatan imam atau khalifah di masa Rasulullah SAW. Menurut mereka, pengangkatan khalifah sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, atau dengan kata lain telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, dan ada beberapa hal perbedaan pendapat yang akhirnya memunculkan sekte-sekte dalam tubuh kelompok Syiah. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan, Syiah merupakan sempalan atau sekte dalam Islam yang dianggap telah melenceng dari ajaran agama. Meski demikian, tidak semua kaum Syiah dianggap sesat karena masih ada sebagian dari mereka yang mengimani Al-Quran. Peneliti Balai Litbang Agama Semarang Kemenak Muhammad Hasim dan artikelnya berjudul Syiah, Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia, dikutip dari Jurnal Webi Kemenak Gaib
Menjelaskan Syiah dari segi bahasa etimologi berarti pengikut, pecinta, pembela dan yang ditunjukkan kepada ide individu atau kelompok tertentu. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasyayyu yang berarti patuh, menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Penggunaan kata Syiah dari sisi bahasa ini telah banyak diungkap dalam Al-Quran dan literatur lama. Dalam Al-Quran, penggunaan kata Syiah terdapat dalam surat As-Saffat ayat 83 yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar sebagai pendukungnya atau saran. Setelah pembahasan makalah ini, diharapkan mahasiswa dan khususnya dan umat Islam pada umumnya dapat memahami tentang Syiah sehingga dapat mengetahui aliran-aliran dalam agama kita, yaitu agama Islam, serta dapat memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan yang patut disembah, kita akan terhindar dari perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik yang mengantar kita ke neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.